Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Ibu dari Kabupaten Hulu Sungai Utara. Selamat datang juga kepada Bapak Wakil Bupati yang support ya Pak ya hari ini. Silakan Bapak inovatornya ya. Dari Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan inovasinya jempol beruang atau jemput bola sampah berubah uang. Bapak peraturannya 2 menit untuk penayangan video, kemudian paparan selama 5 menit, dilanjutkan dengan tanya jawab dari Dewan Juri selama 15 menit. Nanti setelah Bapak Dewan Juri bertanya bisa langsung dijawab aja ya Pak ya. Silakan tayangan videonya. Kabupaten Hulu Sungai Utara memiliki permasalahan sampah berupa beban timbulan sampah yang selalu meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Pandangan rendah terhadap sampah menyebabkan beban timbulan sampah terus meningkat karena tidak dilakukannya pengelolaan sampah. Tahun 2024 sampah yang terkelola hanya 48,45% atau 16.766,50 ton per tahun dari total timbulan sampah sebesar 34.609,15 ton per tahun. Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Utara melalui Bank Sampah Induk Buncu LH berupaya membenahi pengelolaan sampah di melalui inovasi yaitu jempol beruang, jemput bola sampah berubah uang, inovasi pelayanan publik terkait pengelolaan persampahan melalui penjemputan sampah yang sudah terpilah ke rumah nasabah Bank Sampah. Layanan ini diperuntukkan bagi seluruh warga, OPD, sekolah-sekolah, dan instansi terkait lainnya di Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan mendatangi lokasi tersebut untuk mengumpulkan dan menawarkan jasa pengelolaan sampah. Dalam program kegiatan ini, petugas sampah dari Bank Sampah Induk Buncu LH juga akan melakukan sosialisasi terkait pengelolaan sampah, sekaligus bisa melakukan pembelian sampah yang sudah terpilah tersebut. Sampah organik sebagian dibuat kompos dan sebagian lagi diserahkan kepada KSM untuk makanan maggot. Sedangkan sampah anorganik dijual kepada pengepul. Baik Bapak, dilanjutkan paparan selama 5 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Juri yang hadir di hari ini, Bapak Wakil Bupati, alhamdulillah, terima kasih. Hari ini kita membawakan inovasi daerah yaitu jempol beruang atau jemput bola sampah berubah menjadi uang. Lanjut. Gimana ini? Ya, di tahun 2024 itu dari total sampah 34.609 ton per tahun timbulan sampah yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara atau sekitar 94 ton per hari yang dihasilkan di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Yang hanya ada 5,29 ton per tahun sampah yang bisa dikelola melalui pengurangan sampah dan 5,1 ton melalui penanganan sampah. Yang masuk ke TPA, di TPA kita itu sampah yang masuk per harinya itu sekitar 45 ton per hari dari jumlah 94 ton yang dihasilkan di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Jadi dengan banyaknya sampah yang masuk ke TPA Tebing Liring, kami khususnya Bank Sampah Induk yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara, kami ada mempunyai ide yaitu tentang mengolah sampah khususnya sampah organik maupun sampah anorganik, agar sampah yang dibuang ke TPA itu tidak lagi sepenuhnya sampah yang tercampur. Artinya sampah yang ke TPA khusus sampah residu,
jangan ada lagi sampah yang bercampur maupun organik ataupun anorganik. Lanjut. Maksud dan tujuan inovasi adalah jempol beruang tadi, inovasi pelayanan publik terkait pengolahan persampahan melalui penjemputan sampah yang sudah terpilah ke rumah nasabah sampah. Outcome-nya yang diharapkan itu meningkatkan kesehatan masyarakat karena lingkungan yang menjadi bersih, meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengolahan sampah. Yang ketiga, meningkatkan pendapatan masyarakat dari pengolahan sampah yang bernilai ekonomis. Habis itu output, itu penggunaan kembali sampah yang layak pakai untuk fungsi yang sama atau fungsi yang lain dengan kegiatan mengolah sampah untuk dijadikan produk baru. Yang kedua, mengumpulkan dan menawarkan jasa pengolahan sampah. Dan ketiga, melakukan sosialisasi terkait pengolahan sampah sekaligus pembelian sampah yang sudah terpilah. Jadi di Kabupaten Hulu Sungai Utara, kami khususnya Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup, kami sudah melakukan ke 10 kecamatan, yaitu sosialisasi tentang pengolahan persampahan dan pengolahan bank sampah juga. Selain di kecamatan, kami juga sudah sosialisasi ke sekolahan dan juga pondok pesantren selaku penghasil sampah. Jadi di pondok pesantren, di sekolah kami haruskan juga membentuk bank sampah unit sesuai dengan edaran Pak Bupati, yaitu 1 desa 1 bank sampah unit. Lanjut. Manfaat jempol beruang itu menghadirkan kebaruan dalam sistem pengolahan sampah di Hulu Sungai Utara melalui bank sampah induk Bunco LH sebagai solusi pengolahan sampah dari sumbernya. Melalui bank sampah dapat menumbuh kembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengolahan sampah dengan prinsip reduce, reuse, dan recycle. Lanjut. Keberlanjutan inovasi yaitu sampah organik. Jadi sampah anorganik selain kami jual, itu sampah khususnya yang anorganik itu plastik akan dijadikan RDF. Jadi kami sudah ada membeli mesin pencacah plastik. Dan itu juga sampah organik dijadikan makanan maggot. Ulun ada kerjasama juga dengan teman kami, baru sekitar 6 bulan mereka mengelola sampah organik menjadi pakan maggot. Dan kami insya Allah juga di Bank Sampah Induk akan membangun juga pengolahan maggot juga agar menjadi sarana kepada siswa ataupun sekolah-sekolah menjadikan bahan percontohan bagaimana sih mengelola sampah yang bagus. Selain sampah anorganik, sampah organik dibikin apa. Lanjut. Hasil inovasi itu merubah pandangan rendah mengenai sampah karena dianggap sebagai bahan yang bau atau kotor dan menjijikan menjadi barang yang memiliki nilai ekonomis. Karena masyarakat banyak yang tidak tahu sampah itu cuma sisa yang harus dibuang. Sebenarnya sampah itu kita masih bisa dijual kembali atau dimanfaatkan kembali. Yang kedua itu kurangnya volume sampah yang diangkut ke TPA. Jadi di TPA kita itu perharinya tadi sekitar 45 ton masuk ke TPA. Dengan adanya pemilahan di rumah tangga, di masyarakat, itu sehingga sampah yang ke TPA yang dibuang ke TPA itu tinggal residunya saja lagi. Yang ketiga itu umur TPA menjadi lebih panjang. Dan keempat, kemudahan pelayanan persampahan, masyarakat tidak perlu lagi datang langsung mengantar sampah yang sudah terpilah ke bank sampah. Jadi kami sosialisasi kami selalu sampaikan kepada masyarakat dengan membentuk bank sampah unit. Jadi di bank sampah unit itu masyarakat melakukan pengolahan sampah yang sudah terpilah dan kami dari bank sampah induk akan langsung menjemput sampah yang sudah terpilah dan kami langsung ke tempat masyarakat tersebut, misalkan ke desa maupun ke sekolahan. Jadi nasabah kami di tahun ini makin naik yang menabung di tempat kami. Lanjut. Ini daftar harga yang ada di bank sampah, lanjut aja. Nah ini jumlah nasabah itu di tahun ini itu nggak tayang tuh. Sebenarnya di tahun Waktu kami telah habis. yang 2025 Waktu itu telah sekitar habis. 408 Waktu telah habis. nasabah kami. Waktu Oke, telah habis. mungkin itu dari ulun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi dengan jempol beruang. Selanjutnya sesi tanya jawab dari Dewan Juri. Yang pertama dipersilakan Pak Muhammad Yusuf dari Kementerian Pan-RB. Baik, terima kasih presentasinya. Pertama tentunya kami ucapkan selamat sudah masuk ke top 10 ya di KIA. Yang kedua terkait dengan inovasi
Ini kan tentunya bukan sesuatu yang baru, maksudnya di tempat lain sudah ada. Nah, yang jadi pertanyaan adalah apakah bedanya nih dengan inovasi-inovasi yang sudah dikembangkan di tempat lainnya. Itu aja dari saya. Terima kasih. Kalau perbedaannya mungkin cuma di lokusnya Pak atau di tempat lokasinya aja. Karena kan kita sudah tahu sampah ini sudah tidak tidak menjadi apa itu bahan yang di telinga kita tuh asing. Artinya sudah rata-rata sampah itu ada di mana-mana. Dan mungkin tempatnya aja Pak yang kita berbeda. Mungkin masalah penanganan sampah ya kurang lebih sama Pak. Nggih. Ini tadi di paparannya ada beberapa manfaat yang ingin dicapai ya. Sebentar saya buka dulu. Ini ada meningkatkan kesehatan masyarakat, meningkatkan peran serta masyarakat, dan meningkatkan pendapat masyarakat. Nah, apakah sudah ada datanya? Misalnya disebut meningkatnya kesehatan masyarakat, memang sebelumnya kenapa dengan adanya sebelum adanya inovasi ini dan sekarang setelah adanya inovasi disebut meningkat tuh gimana kondisinya? Kalau untuk kesehatan, kalau saya kurang tahu Pak karena ulun di bidang pengelolaan persampahan. Kalau mendapatkan peningkatan masyarakat, kami di Bank Sampah Induk itu menawarkan misalkan masyarakat tidak tahu nih sampah itu bahwa bernilai ekonomis. Nah, jadi dengan adanya Bank Sampah Induk, kami langsung Pak melakukan sosialisasi dan kami langsung menawarkan harga yang bisa kami beli dari sampah dari masyarakat. Inggih. Mungkin itu aja dari ulun Pak. Baik, terima kasih Pak Yusuf. Selanjutnya Ibu Umi dari Universitas Lambung Mangkurat. Silakan Bu. Oke, terima kasih waktunya. Saya ucapkan selamat dulu ya, sudah sampai sini. Ini ada banyak pertanyaan dari saya. Silakan Bu. saya Mikrofonnya akan agak dideketin ya Bu ya. Mengapresiasi untuk dukungan Pemda. Karena memang masalah sampah itu adalah kewajiban dari pemerintah daerah. Itu yang pertama. Dan ini kalau saya lihat itu untuk pemilahan adanya bank sampah, pemilahan sampah itu mulai dari tingkat rumah tangga. Ya. Yang jadi pertanyaan saya, bagaimana mekanisme pengangkutannya? Apakah kalau di Banjarbaru ini masih belum ya? Walaupun sudah ada bank sampah yang ada inisiasi bank sampah tingkat RT, tingkat RW gitu ya. Tetapi kalau ini saya lihat itu udah sampai level kecamatan. Ya kan? Nah, bagaimana dengan transportasinya? Apakah dibedakan antara organik dan anorganik? Ya, itu. Yang kedua, terkait dengan rencana ya. Karena tadi kan kayaknya masih biasa-biasa aja, masih untuk magot, kemudian ke kompos gitu ya. Nah, apakah ada tadi rencana kalau magot itu untuk apa? Ini banyak sekali inovasi yang bisa dikembangkan ke sana sebenarnya. Tuh, 2 pertanyaan dulu. Kalau untuk mekanisme pengangkutan Bu, untuk sampah anorganik, kami khusus karena sampah anorganik biasanya yang lebih banyak. Jadi kami menggunakan alat transportasi itu kami mempunyai 1 buah pick up dan untuk yang organiknya kami menggunakan tosa. Jadi ada 2 alat transportasi kami dan petugas kami di Bank Sampah Induk langsung mengambil pengangkutan sampahnya. Jadi kami tinggal setiap ulun sosialisasi di setiap kecamatan atau di desa, di sekolahan, saya selalu mengasih nomor HP saya. Jadi apabila sampah itu sudah hitungan 1 pick up atau 1 tosa, kami langsung menjemput ke desa tersebut. Berarti tiap hari ya? Inggih. Kan secara teknis kalau sampah basah atau organik itu kan harus tiap hari. Inggih. Dan tadi edukasi itu yang susah. Iya. Karena mulai dari rumah tangga ya sampai ke bank itu sudah harus terpilah itu loh. Yang mungkin kalau nanti berhasil itu menjadi satu prestasi yang cukup membanggakan untuk HSU ya. Ya, oke. Baik, cukup Ibu. Selanjutnya dipersilakan Pak Basuki dari Uniska. Terima kasih, selamat Pak. Ini cukup menarik ya, bank sampah gitu ya. Dan kalau di Banjarmasin ya,
dari wali kota yang baru ini sama wakilnya itu udah memfokuskan ke penanganan sampah gitu ya. Tetapi belum sampai seperti yang dilaksanakan di hulu sungai tengah ya, utara ya. Karena apa? Ada mengumpulkan namun sampahnya itu dibeli gitu ya. Nah kalau di Banjarmasin kan tidak ada yang seperti itu, seingat saya yang ke rumah-rumah. Nah yang menjadi pertanyaan saya gini Pak, ini siapa nih yang mendanainya ini, dana awalnya ini kan kalau sudah terkumpul kemudian uangnya dibayar ke si penabung sampah ini. Nah ini yang membayarnya ini uangnya dari mana Pak? Kalau untuk uang yang kami membayar itu kami dari hasil penjualan sampah yang kami beli dari masyarakat itu Pak. Jadi kan ada uang, misalkan kami membeli dengan masyarakat misalkan dengan harga Rp1.000 misalkan. Jadi kami membeli, petugas kami di bank sampah itu melakukan pemilahan Pak. Karena kan kalau kami jual ke pengepul itu kalau sampah dari contoh aqua cangkir itu Pak. Kalau dibersihkan harganya itu dibersihkan yang tulisan HN misalkan aqua itu harganya akan naik Pak menjadi Rp3.000. Jadi kami menjual ke pengepul itu harga menjadi naik. Jadi dari keuntungan itulah selisih harga itu kami memberikan ke masyarakat Pak harganya. Baik, terima kasih Pak Basuki. Selanjutnya pertanyaan dari juri BSKDN Kemendagri, Pak Jerry. Silakan Pak Jerry. Ya, Bapak bisa di tengah ya Pak ya, biar Pak Jerry bisa lihat karena layarnya di tengah, kameranya di tengah. terima kasih Bu Yuni. Eh, Terkait dengan inovasi jemput bola sampah yang berubah uang, ini kan sampah-sampah yang ditukar kemudian Pemda memberikan pembayaran melalui tabungan seperti itu ya. Ada di daerah lain juga itu tabungannya itu tabungan emas, tapi saya nggak tahu karena nilai emasnya sekarang lagi tinggi, apakah itu kemudian kembali ke tabungan uang atau seperti apa, saya kurang tahu. Seperti di Madiun ada yang inovasi seperti ini. Saya melihat untuk uji coba dari inovasi ini itu tahun 2022, penerapan 2023. Dan dari penjelasan tadi, makanya tadi ditanya oleh Ibu Dr. Umi, ya, apakah cuma hanya sampai kepada maggot, ya. Nah, kemudian maggot ini mau diapain? Kalau di Kota Mojokerto, ya, maggot ini sebagai bahan pakan ikan lele. Ini dikelola oleh masyarakat itu sendiri. Jadi kalau dia panen, ini boleh bisa menambah ekonomi rumah tangga, ya, keluarga, dan ikan lele ini bisa diolah dalam hal untuk memberikan kepada bayi atau ibu hamil dalam hal pencegahan stunting. Dan ada juga permintaan dari Cina atau Korea terkait dengan maggot ini. Ternyata ini adalah potensi bahan baku yang baik dalam hal untuk kosmetik. Jadi maggot ini boleh bisa kemudian kita ekspor ke luar negeri. Nah, kalau cuma hanya sampai di sini, apalagi keuntungannya itu dari Pemda menjual lagi kepada masyarakat, ya. Artinya di sini sebenarnya pemerintah daerah mengambil untung dari masyarakat itu sendiri. Bukan masyarakat kemudian mengambil untung daripada pemerintah. Kalau masyarakat mendapatkan pemanfaatan untung daripada pemerintah, itu namanya inovasi daerah. Ya, makanya tadi Prof. Basuki mencoba menanyakan sumbernya ini dari mana. Ya, kalau kita baca untuk gaji petugas sampah aja itu sudah 72 juta. Ya, baru ada omset di situ, omset 12 juta sekian yang masuk. Nah, jadi perlu dijelaskan lagi terkait dengan pembiayaan dan penganggaran ini. Omset seperti apa yang dia masuk APBD, dan kemudian ya yang seperti saya sampaikan tadi, bahwa masyarakat itu pemerintah cenderung mendapat ini dari masyarakat itu sendiri. Nah, kalau dari uji coba ini dari 2022 barangkali perlu ada pengembangan.
seperti yang disampaikan oleh Ibu Dr. Umi tadi. Seperti yang saya sampaikan tadi, maggot ini buat apa? Ya. Nah, kalau toh memang kisaran 45 ton per hari, ya, ingin saya sampaikan di sini, Pak Wakil Wali Kota yang hadir, Pak Wali Kota yang saya hormati, BSKDN sekarang lagi melakukan kerjasama dengan Jepang dan Korea, Pak, terkait dengan program Waste to Energy, terkait dengan pengelolaan sampah menjadi energi. Ini yang dapat menjadi solusi strategis dalam penanganan sampah terkait dengan kebutuhan energi terbarukan di daerah. Ya, nanti teman ini yang menyampaikan inovasi ini barangkali boleh bisa menghubungkan saya. Nanti saya akan menjembatani, menyampaikan kepada pimpinan. Nanti barangkali nanti tinggal kita lakukan Zoom dulu barangkali, ya, dengan Pak Kaban atau Pak Sekretaris atau Pak TR, ya, sebagai kepala pusat wilayah 3 yang diberikan kepercayaan terkait dengan pendampingan ini yang kerjasamanya dengan Jepang dan Korea terkait dengan pengelolaan sampah ini. Saya pikir ini aja dulu yang bisa saya sampaikan, Ibu Yuni. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Jerry. Ada lagi Bapak yang mau disampaikan? Mungkin ulun sedikit menambahkan, Pak. Kalau di tempat kita di HSU itu yang pengelola maggot itu karena teman saya, mereka sudah melakukan penjualan juga, Pak. Itu pertama kepada peternak lele tadi, habis itu ada peternak burung walet, dan habis itu juga ada kepada pakan ternak juga, Pak. Kalau saya kasih tanya kepada dia kemarin untuk harganya berapa sih, kata saya. Alhamdulillah yang penting bisa mencukup untuk alhamdulillah dia kepada bisa menggaji juga kepada teman-teman yang lain, Pak. Mungkin itu, Pak. Ada lagi tambahan, Pak? Closing statement sudah cukup? Karena waktunya masih ada tuh, masih sekitar 2 menit. Sudah ya? Baik, sekali lagi diberikan aplaus kepada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan inovasinya jempol beruang, jemput bola sampah berubah uang. Kita foto bersama dulu ya Pak ya.